Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Keliling Dunia. Kita akan keliling dunia kemana saja sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan pikiran bawah sadar kita merekam semua tempat-tempat. Semoga suatu saat kita akan dibawa ke tempat tersebut. Amin. Oke, teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan ke Istanbul, Turki. Jadi ini dulu kota Istanbul ini dulu namanya Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih II atau suka disebut dengan Sultan Mehmed, dan setelah ditaklukkan ini dirubah namanya menjadi Istanbul. Kemudian ada sebuah gereja Hagia Sophia yang menjadi simbol kota Istanbul. Nanti kita akan berkunjung ke sana ya. Jadi ini dulu pasukan Islam tuh menyerang dari daerah sini. Ini kota Konstantinopel itu di pojok sini. Sebuah kota kecil, dulu kota besar. Kalau salah ya, sekarang kan sudah meluas sampai ke mana-mana ya. Dulu kotanya cuman mungkin hanya sepojok sini. Pasukan Islam itu menyerang dan dikepung sampai beberapa hari. Kemudian Muhammad Al-Fatih itu membuat terobosan yang sangat mengejutkan pasukan Eropa yang sudah bertahan di sini ini. Pasukan Islam itu kayaknya dari sini nih membawa kapal-kapal mereka nggak bisa mendekat ke sini. Kemudian di malam hari itu kapal mereka tuh dibawa ke atas bukit, sepertinya melintasi daerah sini. Kemudian tahu-tahu dia sudah masuk ke laut sebelah sini. Nah itu yang mengagetkan. Yang mengagetkan pasukan Konstantinopel yang bertahan di dalam kota pada saat itu. Oke, kita sekarang akan jalan-jalan ke kota Istanbul, Turki. Kita akan melihat di sekitar dulu. Mungkin di Istanbul, Turki itu kan kita kalau seandainya melihat di Google ya, kita selalu disuguhkan dengan simbol seperti masjid atau memang masjid. Coba kita lihat di Google sebentar ya. Nah yang seperti ini, kalau kita melihat Turki di Google itu yang seperti itu akan selalu disuguhkan. Jadi ini benar-benar menjadi simbol kota Turki barangkali. Masjid biru. Kemudian ini juga masjid ini mudah-mudahan kita bisa lihat nanti ya di mana ya posisinya. Jadi simbol ini selalu muncul kalau di dalam pencarian Google dengan kata kunci Istanbul. Jadi itu sebagai ikon kota ini. Ada yang disebut dengan masjid biru, tapi juga ada yang gambarnya tidak bagus ya. Oke, ini di pinggir pantai. Di sebelah situ ada masjidnya. Oke, pantainya, pantai kota Istanbul. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini posisinya ya. Kita kembali ke aslinya. Jadi ini kalau kita perkecil, posisinya itu ada di daratan Eropa. Ini daratan Eropa, sementara ini adalah daratan Asia. Makanya Turki itu disebut dengan kota dua benua ya. Negara akan menuju ke Sultan Mehmed. Hagia Sophia yang sudah dirubah menjadi masjid ya, dulunya gereja. Gereja yang sudah dirubah menjadi masjid itu adalah Hagia Sophia. Kita akan berkunjung ke sini. Kita coba lihat ya. Insya Allah kita bisa menikmati Hagia Sophia ini seperti apa. Audio Jungle. Ini ada Istanbul Metropolitan Municipality. Kita nggak tahu ini apa, mungkin patroli kali ya. Tapi kecil sekali mobilnya. Mobilnya kecil sekali, hanya buat 2 orang sepertinya ini. Oke, ini adalah kawasan Hagia Sophia. Nah, inilah gedung Hagia Sophia itu yang dulunya adalah gereja. Tempat penduduk sipil bersembunyi pada saat perang ya. Jadi perang antara pasukan Muslim dengan pasukan Eropa itu, penduduk sipilnya bersembunyi di sini, bersembunyi di gereja ini. Kemudian ketika pasukan Muslim masuk ke sini dan masuk ke dalam gereja, semua orang ketakutan. Tapi sebenarnya Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih itu tidak akan menghukum mereka kan rakyat sipil. Mereka dibebaskan, kemudian diberitahu bahwa pemerintahan sekarang akan diambil alih oleh Islam. Ini adalah Hagia Sophia yang terkenal itu.
Di seberangnya ada masjid, kelihatan ya. Apakah ini dimaksud dengan masjid biru yang selalu kita lihat di Google itu kalau seandainya kita ketik Istanbul gitu, selalu munculan seperti ini. Tapi ini benar-benar penuh dengan orang ya di sini ya. Mungkin menjadi tempat wisata, sepertinya betul-betul menjadi tempat wisata. Di sebelahnya juga ada masjid seperti itu. Alhamdulillah ya, kita bisa ke Turki lewat sini ya. Kita bisa jalan-jalan ke Turki melalui Google Earth. Google Earth ini luar biasa lah, luar biasa. Kita mungkin kalau mau lihat secara detail, bisa jadi kita bisa ngeliat di dalam ya nanti ya. Ini yang masjid bukan Hagia Sophia ini, mudah-mudahan. Seperti apa di dalamnya? Ini itu menaranya. Ini kita berada di dalam, ada seperti musola ya. Oke. Hagia Sophia, ini ada laut. Oh iya, nanti kita akan lihat dari laut. Ternyata tidak jauh dari laut ya. Ini yang suka dilihat dari laut. Kita Hagia Sophia ini yang mana ya? Kita perhatikan lagi ya. Misalnya kita turun di tengah taman. Kita turun di tengah taman, kita bisa melihat sekeliling. Oke, ini kita turun di tengah taman, teman-teman. Kita lihat sekeliling. Apa yang bisa kita lihat dari taman ini? Nah, ini tadi kita tempat kesini nih. Oh, ini ada mobil, masjid. Oke. Nah, ini Hagia Sophia-nya yang ini. Posisinya di sebelah selatan. Sebentar ya, posisinya di mana itu? Posisinya ada di sebelah selatan taman ini. Coba kita telusuri. Ini taman, dia ada di selatan. Taman itu bukan selatan, di sebelah timur. Oke, di mana ya? Kita tadi turun di sini cukup dekat. Kalau kita turun di sini, itu ada di mana kitanya? Oh, ini dia, ini Hagia Sophia. Kita sudah mendekati Hagia Sophia, lebih dekat lagi. Pengen lihat di dalam ya, apa kita bisa masuk apa enggak? Harusnya bisa masuk. Insya Allah pengunjungnya luar biasa padat dan penuh. Satu rombongan. Oke, itu yang masjidnya. Masya Allah. Insya Allah ya, suatu saat kita akan kesini ya teman-teman ya. Kita akan ke Turki dan mengunjungi Hagia Sophia ini, sebuah gereja yang berubah menjadi masjid, insya Allah. Kita akan masuk ke dalam sini nanti ya. Kita usahakan masuk ke dalam situ. Apakah kita bisa masuk? Ini posisinya strategis. Kita coba yang di Kubah ini, barangkali itu di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, betul. Alhamdulillah kita berada di dalam, teman-teman. Ini ada yang berpakaian ya, hitam dan terbungkus semua. Ada yang pakaiannya seperti ini. Ngapain ini orang sendirian? Oke, kita akan lihat sekeliling. Oh, terlalu jauh.
Di dalamnya ada nggak kira-kira masih bekas-bekas gereja gitu ya? Oh, udah ada kaligrafi, sudah diganti kaligrafi lah semuanya, jadi udah nggak ada salib-salib gitu, sudah nggak ada. Oh ya Allah, ini yang bisa masuk ke sini di bahagianya, Masya Allah, karena ini tonggak sejarah Islam Turki itu benar-benar ada di gedung ini. Karena gedung ini gereja terbesar di Konstantinopel berubah menjadi masjid terbesar di Istanbul sebagai ikon kota Istanbul. Oke, setelah kita lihat keliling, kita akan lihat kubahnya nanti ya. Insya Allah, luar biasa. Ini Bapak sendirian. Kok mana temannya ya Pak ya? Lagi termenung dia melihat sejarah. Ini Bapak ini juga ini sedang melihat ke atas, lihat apa gitu ya Pak ya. Ini duduk santai. Ini adalah sub masjid ya. Ini masjid. Bisa duduk di pinggir. Oke, tadi pertama sekali kita melihat gambar ini. Kita tarik ke atas ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat kubahnya seperti apa. Oh, sudah berupa kaligrafi. Jadi sudah berupa kaligrafi. Jadi seperti itulah. Masya Allah, Muhammad. Allah. Ini apa ya tulisannya? Biasa, Allahu Akbar. Oke, sudah 15 menit. Kita keluar sebentar ya, kita lihat dari laut ya. Kita lihat posisi dari laut dekat mana ya. Hampir di semua arah itu bisa. Ini Hagia Sophia, mungkin kita bisa lihat dari, apakah bisa terlihat dari sini. Kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu jauh. Nah itu dia. Tapi terlalu jauh kitanya, maaf. Ini dia tadi yang kita masukin. Atau yang ini ada dua-duanya. Maaf ya, terlalu jauh ya. Kita coba lebih dekat. Oke, kalau terlalu dekat malah nggak kelihatan gedungnya. Jadi ini pantai kota Istanbul, sebelah selatan kota. Oke, itu yang bisa kita lihat kalau dari sini. Kita coba ke timur ya. Di sebelah timur itu ada jembatan. Kita coba tempat penaklukan dulu tuh. Ini pertempuran sengit itu di benteng sebelah timur ini. Kapal yang diseret ke daratan, kemudian mendarat di sini terus menyerang ke sebelah sini. Masya Allah. Kita akan turun di sini ya. Oke, kita akan bisa melihat jembatan. Jembatan dengan daratan Eropa. Jadi kelihatan di bawah jembatan ini seperti warung-warung ya, mungkin tempat-tempat santai. Kemudian ini kolong tempat kapal lewat. Nah itu dia, selalu ada yang kita lihat yang seperti ini. Masjid-masjid di Turki itu wajah masjidnya rata-rata sama. Ini saya nggak tahu tuh yang mana yang masjid biru ya. Di Turki itu ada masjid biru. Hagia Sophia tadi berada di daerah sini, berada di daerah sini selatan. Oke. Nah itu dia jembatannya ya. Kita maju sedikit lagi. Kita sudah mencapai kurang lebih 15 menit. Nih kita coba dari sini nih. Kita coba dari sini, dari atas kapal nih. Kita di atas kapal. Oke. Nah itu kita lihat ke kiri ya. Kita lihat ke kiri, masjid yang tadi masih terlihat. Nah ini dia masjidnya. Kita sudah berada di sebelah timur jembatan.
Ini masjid satu lagi. Dan ini jembatannya. Nah, ini jembatan yang tadi kita tadi sebelah sana jembatan, di sebelah barat jembatan. Sekarang kita di sebelah timur jembatan. Cepet ya, pindah dari barat ke timur cepet sekali. Gitu, insya Allah. Oke, kita mau mencoba apa yang disebut dengan Masjid Biru di Turki itu. Sebentar ya. Oke, maaf tadi saya tinggal sebentar. Ini Masjid Biru. Kita mau lihat Masjid Biru itu seperti apa. Yang dimaksud dengan Masjid Biru di Turki itu, ini adalah Masjid Biru. Jangan-jangan itu yang di dekat Hagia Sophia juga ya. Tapi minta maaf ya kalau di Turki ternyata saya nggak ngerti ini apakah ada sentimen tentang agama atau apa ya, kenapa tidak 3D gitu ya. Padahal di negara-negara lain tuh 3D semuanya. Kita lihat seperti Singapura itu 3D. Ini adalah Masjid Biru. Oke, Masya Allah, ini dia toh yang dimaksud dengan Masjid Biru di Turki. Kita bisa sampai ke latarnya ya teman-teman ya. Banyak pengunjung berwisata ya, sekalian mungkin sholat nantinya. Jadi banyak papan-papan sejarah di sini ya, sejarah masjid ini. Semua dikelilingi oleh papan-papan informasi, entah apa isinya. Secara Islam barangkali atau secara masjid. Ini kita di dalam ternyata teman-teman. Ada di dalam masjid ini. Masya Allah. Mana ini bangunan? Kita akan lihat dari luar nanti ya kira-kira ya. Coba kita lihat dari luar. Mungkin kita bisa melihat wajah masjid ini. Posisi paling strategis itu di mana ya? Mudah-mudahan di sini nih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini kita di luar, masih di dalam sebenarnya. Sebentar, maaf ya, kita keluar dulu ya. Ini adalah posisi di luar masjid. Jadi ini gerbang nih, dari sini kita bisa melihat wajah masjid. Di luarnya pun masih seperti di dalam lingkungan. Nah, ini di dalam lingkungan masjid itu juga ada, di sini sudah ada menara masjidnya. Menara ada 2. Yang dilihat, kalau dilihat dari jauh itu akan dipadukan dengan masjid yang kubahnya ini ya, yang kubahnya melengkung itu ada di dalam sana. Nah, di dalam sana kita coba lihat dari gerbang sini ya, siapa tahu bisa. Nah, ini kalau kita dari gerbang. Kalau kita dari gerbang tuh melihatnya seperti itu. Seperti ini ya teman-teman ya, Masjid Biru Istanbul, Turki. Oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita sudah berada di Masjid Biru Istanbul, Turki. Dan nanti kita coba explore lagi daerah lain ini. Maaf saja ini tidak 3 dimensi ya, kalau kota-kota lain 3 dimensi. Jakarta dulunya 3 dimensi juga, ternyata pada akhirnya nggak tahu sentimen apa, nggak ngerti deh. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Ini adalah koreksi video ya. Maksudnya di video sebelum ini saya menginformasikan sebuah jembatan yang menghubungkan daratan Asia dengan Eropa. Jadi bukan jembatan itu. Yang benar adalah jembatan yang ini. Kita lihat posisinya. Nah, ini dia jembatan yang menghubungkan daratan Asia dengan daratan Eropa. Ini Asia, ini Eropa. Kemudian jembatan itu ada 2. Ini satu lagi. Ini daratan Asia dan ini daratan Eropa. Banyak lingkaran-lingkaran jalan tol di situ. Yang jembatan yang sebelumnya itu di dekat kota Konstantinopel, itu saya salah sebut, bukan ini. Jadi bukan ini yang menghubungkan Eropa dengan Asia, tapi yang ini. Nah, yang ada di sini ya. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat seperti apa jembatan ini. Kita lihat dari salah satu sisi saja. Nah, ini dia.
jadi ini dia jembatan yang benar yang menghubungkan, ini daratan Eropa, kemudian di sebelah sini daratan Asia, ini di kota Istanbul, Turki. Ini daratan Asianya. Ada dua jembatan yang menghubungkan daratan Asia dengan daratan Eropa. Kita lihat jembatan yang satu lagi. Oke, ini yang tadi pertama. Kita akan lihat, jadi mungkin di sini akan apa ya, semacam gerbang tol atau seperti apa ya, gerbang tolnya untuk memasuki jembatan ini. Nah ini di sebelah sini sudah menjadi daratan Eropa. Kita akan lihat jembatan yang satu lagi, ada di sebelah utara ya. Nah ini dia, ini ada di sebelah utara. Apakah ada persamaan konstruksi? Jadi ini bisa dilihat, mudah-mudahan ini bisa ngelihat kelilingnya. Oh, kita terlalu dekat, tapi tidak apa-apa. Tujuan kita melihat jembatan ini daratan Eropa sebelah kiri, dan ini sebelah kanan daratan Asia. Ada bendera Turki mungkin itu ya. Jadi inilah dua jembatan yang menghubungkan daratan Asia dan daratan Eropa. Jadi bukan yang tadi pertama di tengah-tengah video saya jelaskan itu Eropa, ini Asia, bukan terlalu dekat. Yang benar yang ini. Oke, ini dia. Apakah jembatan yang di ujung sana bisa dilihat? Wah, nggak kelihatan, terlalu jauh. Kelihatannya terlalu jauh ya. Oke, itu dia jembatan yang dimaksudkan. Jadi kota Istanbul ini cukup besar. Kalau dibanding dengan Konstantinopel itu kecil sekali. Konstantinopel itu hanya segini, sementara kota Istanbul itu segini. Mulai dari sini nih sampai ke sini. Sebagian di Asia, sebagian di Eropa, itu kota Istanbul. Dulu Konstantinopel itu hanya di sini saja. Oke, ini sebagai penghujung dari video ini. Terima kasih.